Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 96 yang artinya, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku seiman, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama perkenalkan, nama saya Atia Hasanah Hidra, kelas 7 Ibnu Sina. Hari ini saya akan bertausiah tentang sedekah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah memperbanyak bersedekah, memperbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah memiliki makna yang luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu masuk ke dalam makna sedekah. Sedangkan makna sedekah yang kedua adalah sedekah dalam makna yang khusus, yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Maka itu masuk ke dalam makna sedekah yang lebih khusus, di mana makna sedekah yang khusus ini lebih ditekankan kepada perkara yang mana kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari sifat bakhil, pelit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 96 yang artinya, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengingatkan kaitan sedekah dengan sifat bakhil, bahwa seseorang harus menjauhkan diri dari sifat bakhil atau pelit, yang mana itu adalah sifat yang sangat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang dijauhkan dari sifat bakhil tersebut, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang beruntung. Oleh karenanya, begitu pentingnya kita untuk melihat kepada diri kita, apakah kita termasuk dari orang-orang yang bakhil? Terkadang seseorang tidak merasa bahwa dia termasuk dari orang-orang yang bakhil. Dia sudah berinfak, bersedekah, padahal ia tergolong ke dalam orang-orang yang bakhil. Tentunya bakhil di dalam bersedekah itu masuk dalam perkara yang wajib untuk dikeluarkan, seperti zakat fitrah, zakat mal, itu wajib bagi seseorang untuk dikeluarkan. Kemudian juga memberikan nafkah kepada keluarga dan semua yang menjadi tanggungan. Maka itu termasuk ke dalam kewajiban harta. Ketika seseorang kemudian tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka di dalam Islam tersebut sebagai orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit dan pikir.
Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkan untuk pemiliknya, seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya, hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis Bukhari dan Muslim. Inilah perumpamaan yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas orang yang bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah, sehingga akan didapati pada hari kiamat menjadi sesuatu yang besar. Bahkan bisa jadi seseorang yang bersedekah dengan satu biji kurma ternyata didapatkan pada hari kiamat sebesar gunung. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan suci yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan amalan sedekah kita agar lebih pahala yang berlimpah bisa kita dapatkan di bulan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.